Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4, mulai ayat yang ke-11. Efesus 4, ayat yang ke-11. Dan firman Allah akan saya bacakan. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan mengaruniakan orang-orang tertentu kepada jemaat. Kemarin kita telah mengerti bahwa semua orang percaya berfungsi, semua mempunyai karunia. Dan ada karunia-karunia yang dikhususkan untuk melengkapi kita semua, yaitu di sini ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini untuk melengkapi orang kudus, itu ayat berikutnya. Jadi yang pertama rasul. Nah, memang istilah rasul yang pertama itu digunakan 12 rasul itu ya. Murid Tuhan Yesus 12 rasul. Kalau menurut Matius 19:27 dikatakan 12 rasul inilah yang akan menjadi hakim 12 suku pada waktu Yesus datang kembali. Nah, makanya 12 tetap 12 pada waktu bilang Yudas tidak lepas dari 12 rasul diganti Matias. Jadi 12 rasul itu khusus ya, yang nanti pada waktu Yesus datang kembali mereka akan menghakimi 12 suku Israel. Nah, tetapi Paulus itu juga rasul, tapi rasul untuk orang-orang non-Yahudi, itu panggilannya sebagai rasul. Dan banyak lagi rasul-rasul yang lain seperti Andronicus dalam Roma 16 ada di sana. Itu Barnabas juga disebut rasul. Tapi sebetulnya kata rasul dari sudut ini adalah utusan, utusan. Makanya utusan khusus. Jadi secara umum rasul-rasul adalah utusan saja. Siapa yang diutus itu namanya rasul. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, rasul-rasul yang di dalam kitab suci itu salah satunya adalah melihat Tuhan Yesus. Ya, nah, Rasul Paulus termasuk di antaranya. Kemudian ya dipanggil ya, panggil khusus, dan hasil dari rasul itu adalah jemaat. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, aku ini rasul juga, aku melihat Tuhan, kemudian aku telah mendirikan jemaat. Kamu ini, kalaupun orang lain tidak mengakui rasul, tapi kamu jelas hasil saya adalah jemaat. Jadi orang-orang yang membuka jemaat itu rasul. Dalam waktu itu dikatakan Paulus itu bukti bahwa dia rasul. Jadi secara fungsional mungkin bisa dikatakan rasul-rasul sekarang adalah misioneri yang mendirikan jemaat baru, itu rasul. Sekarang masih ada secara fungsi, mungkin namanya tidak dijelas, tidak diperhitungkan sebagai rasul, tapi itu fungsi kerasulan telah memenuhi syarat. Nah, nabi-nabi adalah orang yang
mewakili Allah menyampaikan firman Allah, Musa, semua nabi-nabi yang lain. Tetapi yang menarik sekali bahwa semua nabi sesudah Musa itu firmannya itu di bawah Taurat. Artinya semua firman itu cocok dengan Taurat. Nah, ini berarti nabi-nabi itu adalah wakil Tuhan menyampaikan firman-Nya. Nah, menyampaikan firman biasanya disebut nubuat ya, nabi-nabi bisa menubuat. Tapi nubuat itu ada dua macam ya. Nubuat mengenai masa depan, tapi nubuat sekarang. Contohnya Yunus ya, Yunus bernubuat kalau orang Ninawi tidak bertobat akan dihukum Tuhan. Tapi akhirnya bertobat jadi tidak jadi dihukum. Nah itu namanya nubuat untuk sekarang. Nah sekarang yang melakukan seperti itu adalah pengkhotbah. Pengkhotbah. Jadi fungsinya sebagai nabi bisa juga dikatakan ya pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan itu itu nabi-nabi itu fungsinya ya. Jadi fungsinya masih ada sekarang walaupun tidak disebut nabi-nabi. Ada juga kelompok Kristen yang masih ada rasul, masih ada nabi seperti itu. Dan berikutnya adalah siapa ini? Pemberita Injil. Nah, pemberita Injil itu jelas kalau Rasul Paulus itu tiga-tiga ya, Rasul, pemberita Injil, dan pengkhotbah ya, guru ya, guru juga. Jadi pemberita Injil yang mengabarkan Injil dan memang sebaiknya pemberita Injil itu bukan menginjil lalu percaya dilepas begitu saja. Sebaiknya pemberita Injil itu menginjil bebas, tidak di apa di di pengaruh gereja tertentu. Artinya memang mungkin kalau diutus sebagai dari gereja tertentu mendirikan jemaat tadi fungsinya seperti rasul ya. Tapi ini bebas, mungkin ada yang nyokong ya gereja mungkin, tapi dia berbuat bebas, tidak terikat. Jadi dia menginjil. Cuma sebaiknya penginjil-penginjil seperti ini kalau sudah kumpul orang yang percaya sebaiknya dikumpulkan jadi gereja lalu diserahkan kepada uh, denominasi atau jemaat atau gembala jadinya begitu itu bagus. Jadi pemberita Injil itu tidak dia apa tidak dibatasi oleh denominasi tapi memang tugasnya menginjil kemana-mana menginjil itu. Kemudian ya ini ada gembala dan pengajar. Nah ini kan gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada gembala, ada pengajar. Gembala menggembalakan jemaat, lalu pengajar adalah guru-guru. Nah, ada pikiran seperti ini. Karena dalam bahasa Inggris itu apa pakai satu artikel yang the gitu. Coba saya cek yang bahasa Inggris bahasa Yunani juga ya. Ini, ini aja. Ya, ini pasal 11 ini the pastors and teachers. Nah, jadi ini hanya satu, makanya ini satu ya, satu satu pengertian ada yang mengatakan seperti jadi gembala ya guru, guru ya gembala seperti itu. Tetapi ada catatan dari ini metode di sini, dia mengatakannya seperti ini. Tidak juga kalau bahasa Yunani-nya memang itu cuma apa artikel itu artikel jamak untuk satu kelompok ya. Rasul maaf, pastors and teachers itu satu 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 artikel, satu kata sanjang. Jadi mungkin ini penjelasannya seperti ini. Ada dua pendapat. Yang pertama itu tadi ya, ya ini artinya posisi itu, nah, yaitu ya pastor ya guru ya pastor seperti itu ya. Semua semua pendeta gembala adalah guru, semua guru adalah pendeta seperti itu pemikirannya. Tapi karena itu nanti namanya plural jamak, jadi mungkin yang lebih baik adalah seperti ini. Semua gembala adalah guru.
Tapi tidak semua guru adalah gembala. Mungkin yang cocok seperti itu. Memang ada yang tadi yang pertama tadi apa? Semua gembala adalah guru, semua guru adalah gembala. Sepakat, semua pengajar adalah gembala. Itu posisi pertama. Tapi yang tepat dari situ tata bahasa adalah semua gembala adalah guru. Karena syarat gembala itu penatua itu kan harus cakap mengajar. Jadi semua gembala itu guru. Tapi semua guru bukanlah gembala. Mungkin ini nah, pengertian yang paling cocok. Jadi ada nabi, ada rasul, ada nabi, rasul itu pendiri jemaat, nabi menyampaikan khotbah, kemudian penginjil menyampaikan berita Injil, dan gembala dan guru. Nah ini karunia-karunia khusus. Tidak semua dapat karunia semacam ini. Jikalau ada bapak dan ibu atau anak bapak, anak ibu yang mampu yang mempunyai karunia ini, maka silakan menyekolahkan supaya dibekali dengan baik di sekolah-sekolah teologi. Biasanya seperti ini. Tapi sebetulnya panggilan dulu di jemaat mengerti, wah ini kelihatannya panggilannya sebagai bala. Maka jemaat mungkin mengusulkan dia disekolahkan lebih lanjut supaya dibekali. Jadi orang yang masuk sekolah teologi itu adalah orang yang sudah terpanggil dulu, bukan sekolah teologi itu menjadikan gembala, tapi sebetulnya mereka yang punya karunia penggembalaan baru sekolah teologi. Atau memang kadang-kadang tidak usah sekolah, dia punya karunia gembala, ya sudah ada jemaat lalu digembalakan, tidak sekolah juga tidak apa-apa, tapi dia belajar ya, belajar sendiri mandiri itu bisa. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, ini kelompok yang dipilih Tuhan ini semuanya untuk melengkapi, mengajar, melengkapi, melatih anggota jemaat supaya berfungsi. Jadi tidak ada yang nganggur, karena nanti kalau nganggur ada yang melatih, ada yang melengkapi, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, para pengabar Injil, gembala-gembala, dan guru-guru. Mari kita hormati mereka yang jerih payah untuk mengajar Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita bisa berfungsi di dalam pelayanan. Silakan saudara mendoakan Bapak Pendeta Saudara, penginjil yang saudara kenal, untuk menginjil musim-musimeri yang di daerah-daerah yang sulit, atau guru-guru, dosen-dosen sekolah teologi. Silakan saudara mendoakan itu, karena mereka lah yang melengkapi kita semua, supaya kita anak-anak Tuhan berfungsi dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat, para nabi, rasul, pengantar Injil, berita Injil, gembala dan guru. Kami berdoa untuk gembala-gembala kami, penginjil-penginjil yang bekerja di daerah-daerah yang sulit. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan berkati, dan kiranya kami semua bisa mendukung mereka dalam doa dan juga pada dana. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah kami menikmati kasih karunia Tuhan, karunia Tuhan, dan mendoakan orang-orang khusus yang telah Tuhan berikan kepada jemaat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu tertarik digerakkan Tuhan untuk menolong hamba-hamba Tuhan, silahkan kita hormati orang-orang yang sepenuh waktu hidupnya untuk mengembalakan, untuk menginjil, untuk menjadi dosen. Mereka berguru banyak hal ya. Kebanyakan sekolah teologi itu gajinya sedikit. Gajinya sedikit, sekolahnya tinggi tapi gajinya sedikit.
Mungkin adalah gembala-gembala yang berkekurangan di desa-desa, penginjil-penginjil yang dananya tidak pasti, itu mari kita tolong mereka. Silakan kalau punya uang yang cukup untuk mereka atau saudara tergerak untuk mereka, silakan cari siapa, cari-cari hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, mungkin kekurangan buku atau kekurangan finansial, silakan saudara berdoa untuk mereka dan mengirim kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat beraktivitas. Amin.